warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya? Ya. Semoga kita semuanya bahagia, senang karena belajar akuntansi itu menyenangkan. Belajar akuntansi itu menyenangkan, Ibu. Karena menghitung duit, siapa sih yang gak suka duit? Oke, sebelum kita mulai supaya kita semangat ya, ini kita bermain dulu. Kan, clue-nya apa? Saldo normal. Ya, kalian jawab cukup, kalau nggak debit ya, kredit. Ya. Ini saya bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bisa menjawab bareng-bareng. Nah, yang nggak bisa menjawab berarti kalah ya. Oke, kita mulai. Kelompok, saya anggap kelompok yang pertama ini. Kelompok yang pertama, saya tanyakan bahasa Inggrisnya ya, kemudian kalian jawab juga dengan bahasa Inggris ya. Debit atau kredit? Oh, debit atau kredit itu bukan bahasa Inggris ya? Debit atau kredit itu aja wes bahasa Indonesia ya. Kita mulai. Account receivable. Jawabannya? Kelompok dua, siap-siap. Advertising expense. Debit atau kredit? Advertising expense kok kredit ya? Jadi kemudian buat kelompok yang pertama saya tanyakan lagi. Allowance for doubtful debt. Debit atau kredit? Untuk kelompok dua, building accumulated depreciation, debit atau kredit? Ya, 2-0. Jawabannya kredit ya. Oke lah, itu sebagai pembuka. Untuk selanjutnya saya tugaskan kalian hanya membuat 3 macam laporan. Karena kemarin sudah membuat apa? Penyesuaian dan neraca lajur ya. Penyesuaian dan neraca lajur sudah kalian selesaikan minggu kemarin. Untuk hari ini kalian selesaikan menyusun laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Dengan bentuk yang pertama laporan laba rugi dengan metode multi step. Ya, kemudian neracanya bentuk kontrol ya. Hanya itu saja untuk kegiatan hari ini karena waktunya hanya 2 jam. Kalau dilanjutkan dengan laporan keuangan yang lain tidak cukup ya. Nah itu lanjut saja kita praktekkan menyusun laporan keuangan. Oke, kita mulai. Nah, ini tempat jawabnya sudah ada, sudah disediakan. Boleh tanya, silakan. Neraca itu apakah harus balance? Ya. Nah, saya tampilkan di depan. Neraca ini adalah bentuk neraca atau istilah dari sekarang adalah laporan perubahan posisi keuangan. Ya. Nah, ini sebelah kiri merupakan aset, yang sebelah kanan merupakan liability and equity. Ya, monggo silakan. Nah, kedua pos tadi harus balance. Harus balance. Bagaimana kalau tidak balance? Kita cari. Kenapa nggak balance? Kita cari, memang kita harus cari. Nah, di mana letak kesalahannya? Oke, gitu ya. Jadi penyelesaiannya dicari. Kenapa tidak balance? Oke, silakan dijelaskan sampai ketemu.
Oh, drawing itu apa? Drawing itu apa namanya? Private ya. Drawing itu private. Kalau tidak ada angkanya, biarkan kosong, strip aja, strip kosong. Iya, capital aja nama akunnya. Karena nama akunnya tidak ada embel-embel endingnya, tapi namanya adalah kapital. Yang artinya modal gitu ya. Jadi nggak ada capital ending, nggak ada capital apa namanya opening, nggak ada capital. Oke. Gitu ya. Yang lain mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita mengerjakan, sebelum kalian mengerjakan ini. Akbar mungkin? Bagus. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh ya, mungkin ada yang tanya multiple step itu apa? Sudah jelas atau belum? Sudah ya. Karena minggu lalu sudah kita bahas ya, multiple step dan single step. Ada pertanyaan mengenai itu? Cukup ya? Oke. Mau tanya nggak? Oh, belum beda. Di tempatnya Ajun. Oke, ini ada pertanyaan lagi, nggak balance lagi, ya. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa nggak balance, itu data yang kalian ambil itu data dari mana? Kenapa nggak balance? Kemarin neraca laju sudah selesai kan ya? Nah, kemarin neraca laju sudah balance? Sudah. Kalau neraca laju sudah balance, berarti laporan keuangan harus balance. Kecuali apa namanya neraca lajunya nggak balance. Karena neraca laju itu fungsinya untuk apa? Neraca laju untuk membantu penyusunan laporan keuangan ya. Nah, jadi kalau neraca lajunya sudah jadi, maka sudah betul ya, maka laporan keuangannya harus betul. Coba kita tampilkan neraca lajunya. Nah, ini kolom laba rugi ya. Ini untuk semuanya supaya tidak timbul
perbedaan antara debit dan kredit ya. Karena itu harus sama. Coba laporan keuangan itu dibuat dari ini neraca lajur. Untuk laporan laba rugi kalian lihat kolom laba ruginya. Nah, laba ruginya dari atas ke bawah. Ini saya kasih warna yang kuning ya. Saya kasih warna kuning ini juga. Ya, jelas. Nah, jadi yang ada angkanya saja kita lihat laporan laba rugi. Nah, ini yang kuning. Jadi laporan laba rugi kalian cari angkanya dari yang mana kuning, kolom laba rugi. Oke, kemudian yang neraca kalian lihat di kolom yang ini saya kasih warna yang beda sebagai pembeda ini. Nah, misalkan hijau. Nah, neracanya kalian lihat di kolom yang coba dicoba lagi balance apa tidak. Gimana sudah balance? Jadi salesnya itu diambil dari neraca lajur. Sebesar berapa? 1.590.000.000. Jadi itu kita itu bebas ya kan, bisa ditulis di sini maupun di sini. Tapi kalau lebih baiknya itu tulisnya di sini. Jadi agar kita itu nggak bingung gitu ya. Iya. Kita tuh lihat lagi sales retur sebesar berapa? 50 juta. Itu kalau itu berarti itu kalau sales retur ya, kalau pasti kalau retur itu mengurang. Jadi ini nanti dikurangin itu. Nah, ini ditulis lagi. Kurangi lagi sales diskon. Dikurangin lagi sales diskon ya sebesar berapa? 2.675.100. Jadi nanti hasilnya ini itu ya hasilnya jadi sales dikurangin sales retur sama sales diskon hasilnya sebesar 1.537.324.900 rupiah. Ya benar. Nah kita lihat lagi tuh di bawahnya kan ada cost of goods sold ya. Ya. Cost of goods sold-nya itu 4.675.000. Ini tuh kayak total beban-beban ya. Bentar, Kak. Dibelah aja ke bawah. Jangan pakai itu. Nah, terus di bawah. Nah, jadi itu kita tulis semua di sini. Nanti total operatingnya itu dari sini ya. Ini menambah semuanya nanti sebesar 174.760.600 rupiah. Nanti itu ya atau operating profit itu dari gross profit dikurangin total operating expense nanti sebesar 133.562,11. Operating profit itu apa? Laba bersih Laba bersih. operasi ya. Laba bersih
Oke, dilanjutkan dengan other revenue and gains. Kita tulis lagi di sini interest revenue sebesar 11.420. Itu mengambil dari rugi laba yang ada di worksheet ini. Ya. Oke, nanti sebesar itu ini tulis semua, yang lebih kalau juga ditulis. Nah, ini itu nanti itu menambah 11.420 ditambah 199.800 itu hasilnya segini. 12.480. Kita tulis lalu bangsa cek juga kita tulis juga yang besar 6.850. Nanti ini kita harus mencari total order expense and loss itu dari interest expense ditambah bank service charge. Itu nanti hasilnya 19.330. Total order revenue and gains dikurangi total order expense and loss, nanti hasilnya sebesar 123.362,11 rupiah. Konteks juga kita tulis mengambil dari worksheet laba rugi. Kita tulis di sini sebesar 5.432.500. Jadi kita mencari laba bersih setelah pajak itu dari laba bersih sebelum pajak dikurangin income tax expense sebesar 5.432.500, nanti hasilnya 120.460.862,11. Jadi seperti itulah cara mencari laporan laba rugi. Silakan kembali ke tempat. Jadi kesimpulannya, laporan laba rugi ini datanya semuanya diperoleh dari neraca lajur ya. Semuanya. Nah, jadi neraca lajur itu yang sudah kita buat kemarin, itu kita ambil semua datanya di kolom ikhtisar laba rugi. Mungkin ada lagi yang mau presentasi di depan yang menjelaskan laporan perubahan modal. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan laporan perubahan modal untuk perusahaan perorangan. Kemudian yang kedua laporan perubahan modal untuk perusahaan yang berbentuk PT. Apa bedanya? Laporan perubahan modal untuk perusahaan perorangan namanya laporan perubahan modal atau ekuitas ya. Kemudian laporan perubahan modal untuk perusahaan yang berbentuk PT namanya laporan laba di tangan atau laporan perubahan laba di tangan. Nah, karena laba ada dua macam ya. Laba ada yang sebagian ditahan artinya tidak dibagikan, dan laba sebagian dibagikan. Dalam bentuk apa? Laba yang dibagikan namanya apa? Dividen. Lupa ya. Dividen. Ya. Laba yang ditahan namanya laba ditahan. Karena sudah ditahan ya namanya laba ditahan. Laba yang dibagikan namanya dividen. Oke. Laporan keuangan itu sangat bermanfaat khususnya bagi para usaha ya. Jangankan para usaha, kita secara pribadi saja bisa membuat laporan keuangan. Untuk apa? Untuk pengeluaran-pengeluaran yang rutin setiap hari kita keluarkan. Coba kalian misalkan membuat laporan akuntansi pagi, dikasih uang berapa, untuk jajan berapa
Nah, nanti sorenya tinggal berapa? Dicatat setiap hari. Jadi pengeluaran kalian 1 bulan berapa, pemasukan 1 bulan berapa, nanti kalian bisa tentukan itu. Nah, itu perlunya akuntansi. Nah, untuk bisnis baik itu offline maupun online ini banyak sekali manfaat. Untuk apa? Untuk menghitung berapa besarnya dia laba atau ini adalah pelaporan keuangan yang paling bisa dari semua situasi. Tampilan itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia menunjukkan penjualan bisnismu dan juga rincian biaya bisnismu dan of course profit. Nah, sebelum aku share cara untuk membuatnya, aku mau kenalin dulu ke kamu istilah-istilahnya biar nanti kamu nggak bingung. Yang pertama, sales atau penjualan. Nah, ini adalah pendapatan yang kamu terima dari hasil kamu jualan produk. Next, COGS atau harga pokok penjualan. Nah, COGS ini adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dan biasanya itu adalah bahan bakunya. Pokoknya, semakin banyak produk yang kamu jual, maka semakin tinggi juga COGS-nya. Next, gross profit atau laba pokok. Nah, ini adalah sales dikurangi COGS. Nah, tapi belum dipotong biaya operasional dan juga pajak. Next, operating expense atau biaya operasional. Nah, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses jalani bisnis. Contohnya seperti gaji karyawan, biaya administrasi, biaya sewa kantor, biaya listrik, telepon, air, internet, dan lain-lain. Next, operating profit atau laba operasional. Nah, ini adalah profit yang bisnis yang sudah dipotong bahan baku dan juga biaya operasional, tapi belum dipotong pajak. Next adalah tax atau pajak, dan setahu aku itu 0,5% ya untuk UMKM. Tapi correct me if I'm wrong, karena aku bukan konsultan pajak. Dan terakhir adalah net profit atau laba bersih. Nah, ini adalah profit yang sudah dipotong oleh semua biaya termasuk pajak. Nah, karena sudah selesai kenalan dengan semua istilah-istilahnya, langsung aja kita masuk ke cara buat laporan keuangan atau income statement yang sangat-sangat simpel untuk online shop tanpa harus pergi akuntansi. Let's go. Langkah yang pertama adalah tempat penjualan. Nah, ini kamu harus kumpulin semua data penjualan dari semua platform yang kamu ada, seperti Shopee, Tokopedia, website, dan jangan lupa juga untuk kumpulin semua transaksi yang dilakukan secara manual kalau ada. Nah, untuk transaksi yang dari marketplace atau yang dari website, biasanya kamu bisa langsung lihat dari dashboard seller. Nah, tapi untuk transaksi yang manual atau dari WhatsApp, pastikan kamu harus catat semuanya secara manual dan jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kalau sudah terkumpul semua data-datanya, kamu tinggal totalin aja nih sebagai contoh misalnya totalnya dari semua penjualan dari semua platform itu sekitar 40 juta. Kalau kamu udah dapat angkanya, kamu tinggal masukin aja ke laporan keuangan kamu di bagian sales. Nah, gampang kan? Nah, tapi step yang kedua ini bakal ada lebih rumit, yaitu COGS. Untuk bisa hitung harga pokok penjualan di tiap bulan, kamu perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah stock of yang akhir bulan, dan yang kedua adalah akan semua pembelian bahan baku baru. Nah, stock of itu apa? Nah, stock of adalah berarti kamu pergi ke gudang kamu dan kamu hitung dan lihat ada barang apa aja yang masuk dari sana. Contohnya, kalau kamu jualan makanan, berarti kamu hitung di gudang kamu itu ada bahan baku apa aja, cabai, daging, tepung, dan lain-lain, itu masih ada berapa kilo. Dan kalau misalnya kamu jual itu barang jadi seperti baju atau sepatu, kamu tinggal lihat aja dan hitung stok yang masih ada di gudang kamu itu berapa. Oh iya, pas kamu lagi beli stok di gudang untuk catat HPP, harga yang kamu keluarkan untuk HPP adalah harga modal atau harga beli kamu ya, bukan harga kamu jual ke customer. Misalnya nih, kamu adalah reseller baju dan di gudang kamu itu ada 100 piece. Kamu jualnya setiap piece itu 100.000 lah contohnya, dan modal kamu itu 50.000 per piece. Nah, yang kamu catat saat lagi stok of itu bukan 100 piece dikali harga kamu jual 100.000, tapi 100 piece dikali harga modal kamu dari supplier yaitu 50.000. Karena saat kita menghitung HPP, kita menghitung cost atau biaya, bukan harga jual. Nah, kalau kamu sudah ada data stok akhir bulan dan juga kamu sudah catat semua pembelanjaan baku atau stok kamu yang kamu lakukan bulan ini, tinggal kamu hitung aja COGS-nya pakai rumus ini. Rumus untuk dapat COGS adalah bikin inventory ditambah purchase dikurangi inventory. Nah, bikin inventory adalah hasil stok opnam kamu bulan lalu gitu.
Dan purchase adalah barang baku atau barang yang memenuhi stok di bulan ini. Dan ending delivery adalah hasil stok opname kamu akhir bulan ini. Dan kamu akan dapat. Nah, kalau kamu udah dapat dari angka-angka di COGS, kamu contohin jika 11 juta itu ya, kamu udah masukin aja angka COGS itu laporan keuangan kamu di bagian COGS. Lalu kamu bisa langsung hitung nih salesnya tadi dikurangi COGS dan kamu akan dapat laba total atau gross profit di sini contohnya sekitar 30 juta. Oke, tenang, jadi itu udah terlalu karena stepnya berikutnya itu gampang, yaitu operating expense. Nah, jadi itu gampang banget, kamu tinggal catat aja semua biaya. Sudah kita lalui. Nah, untuk yang akan datang kita lanjutkan dengan laporan kas. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Besok laporan keuangannya disolawati biar jadi kenyataan. Allah